Eternal Secret King Season. Bab 961, saya pikir Anda bosan hidup. Ah! Lord Panglan yang sempurna bergidik dan berteriak kesakitan. Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan meringkuk tubuhnya seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Kerumunan itu tercengang. Jika semua orang terkejut ketika Lord Panglan yang disempurnakan melepaskan serangan kesadaran roh. Serangan balik Su Zimo benar-benar mengejutkan. Lord Panglan yang sempurna telah berkultivasi selama ratusan tahun dan setengah langkah ke ranah Void Reversion. Itu hanya logis untuk kultivasinya berada di level ini. Namun, Su Zimo hanya sedikit lebih tua dari 100 tahun dan berada di alam Naschen Soul tahap akhir, bagaimana mungkin esens spiritnya begitu menakutkan? Faktanya, roh esensinya begitu kental sehingga mampu melepaskan serangan kesadaran roh. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa Lord Panglan yang disempurnakan jelas dikalahkan dalam bentrokan kesadaran roh itu. Kenyataannya, saat Su Zimo memasuki ranah Naschen Soul, dia sudah mampu melepaskan serangan kesadaran roh dengan menggabungkan kedua roh esensinya. Pada saat dia berkultivasi ke Naschen Soul tahap akhir, dua roh esensinya murni dan cukup kental dengan sendirinya tanpa fusi. Roh esensi berambut hitam mengolah dua teknik budidaya abadi dan Buddhis tingkat atas. Tidak hanya itu, ada juga makanan dari lotus hijau penciptaan. Bagi Su Zimo, wajar saja jika serangan kesadaran rohnya dapat menekan kesadaran roh Lord Panglan yang disempurnakan. Tuan Sempurna Panglan mengalami sakit kepala yang hebat saat luka muncul di roh esensinya. Cedera esens spirit adalah yang paling sulit untuk disembuhkan. Tiba-tiba, dia merasakan penyesalan yang kuat. Dia berjuang untuk berdiri. Sayangnya, Su Zimo tidak akan memberinya kesempatan lagi. Setelah serangan kesadaran roh, sosok Su Zimo melintas dan tiba di hadapan Lord Panglan yang sempurna dalam sekejap mata. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk gelabela yang terakhir dengan lembut. Puff! Sebuah lubang berdarah muncul di gelabela Lord Panglan yang disempurnakan. Roh esensinya benar-benar hancur. Penjelmaan monster lain telah mati. Nomor 1 dari peringkat fenomena 400 tahun yang lalu, sebuah eksistensi yang setengah langkah ke ranah Void Reversion, mati tepat di depan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia mati lebih cepat dari Ye Tiancheng. Itulah bahaya bentrokan kesadaran roh. Bahkan jika roh esensi seseorang tidak dihancurkan pada saat pertama, mudah bagi mereka untuk terguncang. Mereka tidak akan bisa pulih tepat waktu dan lawan mereka mungkin memanfaatkan momentum untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, para pembudidaya akan bertarung dan membunuh satu sama lain. Jarang bagi mereka untuk menggunakan serangan kesadaran roh atau keterampilan rahasia roh esensi segera. Ini setara dengan pertempuran hidup dan mati yang terjadi dalam sekejap. Tidak ada yang percaya diri untuk menang. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka menang, jika roh esensi mereka terluka dalam prosesnya, itu akan menyebabkan masalah tanpa akhir, itu tidak sepadan sama sekali. Ye Tiancheng dan Tuan yang sempurna Panglan, dua teladan dan dua mantan nomor 1 dari peringkat fenomena, jatuh satu demi satu. Tiba-tiba, niat membunuh yang aneh memenuhi Mystic Courtyard. Pembalikan kekosongan dari Sekte Esensi Kekacauan, Sekte Biduk Surgawi, Istana Guntur Zephyr, Sekte Pedang, dan Aula Api Neraka saling bertukar pandang. Meskipun 5 pembalikan Void tidak berekspresi, kesadaran roh mereka berkomunikasi secara diam-diam. Melambaikan tangannya, Su Zimo menyingkirkan gunung magnet mistik dan 49 pedang terbang dewa sempurna yang ditekan di bawahnya. Sayangnya, dia tidak berhasil mendapatkan tas penyimpanan Lord Panglan dan Ye Tiancheng yang disempurnakan. Palu batu misterius Ye Tiancheng juga disingkirkan oleh para pembudidaya Chaos Essence Sect sejak lama. Namun, pedang terbang Lord Sempurna Panglan mendarat di tangan Su Zimo. Tanpa ragu, Su Zimo memberikan pedang terbang itu kepada Ji Chengtian. Dia memiliki penciptaan teratai hijau dan senjata Dharma seperti pedang terbang tidak akan meningkatkan kekuatan tempurnya banyak, dia mungkin juga memberikannya kepada sahabatnya. Adegan ini membuat banyak Naschen Souls iri sekali lagi. Dalam waktu singkat itu, Su Zimo telah memberikan 2 senjata Dharmic Lord yang disempurnakan dan teh mistik kelas tertinggi. Salah satu dari mereka akan menyebabkan mata seseorang menjadi merah dan banyak pembudidaya akan memperebutkannya. Ji Chengtian tahu bahwa alasan mengapa dia diburu oleh Di Yin beberapa lusin tahun yang lalu dan nyaris tidak selamat adalah karena hubungannya dengan Su Zimo. Ini adalah sesuatu yang membuat Su Zimo merasa bersalah. Sekarang setelah Su Zimo kembali, dia ingin menebus rasa bersalah yang dia rasakan menggunakan senjata Dharmic bawaan ini. Ji Chengtian merenung sejenak dan tidak menolak. Tatapan Su Zimo beralih ke seorang biarawan dari biara tanpa bentuk dan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan. Itu adalah Biksu Void Reversion dengan gelar Dao Xuanming. Kerumunan tercengang.
Semua orang tidak mengerti mengapa Suzimo tiba-tiba berbalik ke Sekte Buddha. Sejak awal, para biksu Buddha tidak melakukan apa-apa. Mungkinkah Suzimo sudah sombong sampai-sampai dia meremehkan semua orang? Biksu Xuanming menurunkan pandangannya dan bertanya tanpa memandang Suzimo, "Pelindung Su, apa yang kamu bicarakan? Bahkan di dalam sekte Buddhis, ada biksu yang busuk sepertimu." Suzimo mencibir dingin dengan tatapan mengejek. "Pelindung, perhatikan kata-katamu. Siapa yang Anda bicarakan? Bagaimana biara tanpa bentuk kami menyinggung Anda?" Petik 2. Banyak biksu dari biara tanpa bentuk memelototinya. Ekspresi Suzimo menjadi dingin saat dia memelototi Biksu Xuanming dan bertanya lagi, "Biksu, apakah itu berarti Anda ingin bermain bodoh dengan saya? Tolong jelaskan, pelindung Su." Biksu Xuanming masih tanpa ekspresi dan tenang. "Yah, baiklah." Suzimo mengangguk. "Karena kamu ingin berpura-pura, aku akan membiarkanmu menderita. Hancurkan." Mata Suzimo berbinar dan dia berteriak. "Bersin." Kelompok pembudidaya masih bingung dan hanya mendengar suara pakaian robek. Namun, mereka melihat sinar cahaya hijau keluar dari jubah Biksu Xuanming. Sebuah platform lotus hijau muncul dan pecah dari tas penyimpanan Biksu Xuanming. Teratai hijau penciptaan. Semua orang membuka mulut mereka sedikit saat kesadaran muncul pada mereka. Selama pertempuran antara Suzimo dan Ye Tiancheng sebelumnya, lotus hijau penciptaan bertabrakan dengan palu batu misterius. Lotus hijau penciptaan jatuh ke kerumunan tetapi sebelum Suzimo dapat mengambilnya kembali, Biksu Xuanming dari biara tanpa bentuk telah menyembunyikannya. Uff! Lotus hijau penciptaan berputar perlahan dan menyebabkan luka muncul di pinggang Biksu Xuanming saat darah mengalir. Dalam sekejap mata, jubahnya ternoda. Biksu Xuanming mendengus dan mundur setengah langkah. Bagaimana tubuhnya bisa menahan kekuatan lotus hijau penciptaan? Lotus hijau penciptaan ingin merobek udara tetapi Biksu Xuanming buru-buru mengeluarkan seekor ikan kayu, satu, untuk menekannya. Dia menyalurkan kekuatan dharmanya dan menyuntikkannya ke dalam ikan kayu. Ikan kayu bersinar terang dan menyematkan lotus hijau penciptaan di udara, membuatnya tidak bisa bergerak. "Beku, apakah kamu pikir aku tidak akan bisa merasakannya karena kamu meletakkan segel di tas penyimpananmu?" Suzimo mencibir, "Teratai hijau penciptaan adalah senjata dharma takdirku dan telah dipelihara selama 100 tahun. Bagaimana bisa seorang biksu dengan niat jahat sepertimu menyentuhnya?" Ketika Biksu Xuanming melihat bahwa dia tidak bisa lagi melanjutkan penyamarannya, dia memutuskan untuk berhati-hati dengan angin dan berkata dengan suara yang dalam, "Junior, jangan memfitnah saya. The Creation Green Lotus adalah benda suci dari biara-biara Buddha sejak awal. Karena telah muncul kembali, itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, ke sekte Buddhis kita. Dia tidak masuk akal." Dao Beng Yuding mengerutkan kening dan hendak masuk untuk bernegosiasi ketika ekspresi Suzimo benar-benar gelap. Dia mengingat kata-kata iblis Ji tentang perbedaan antara makhluk abadi dan iblis. Orang-orang dari sekte iblis akan berjuang untuk apapun secara terbuka. Adapun pembudidaya sekte abadi, mereka akan berjuang untuk itu juga. Namun, mereka akan melakukannya secara rahasia dengan melemparkan tuduhan kepada orang-orang dari sekte iblis. Saat ini, Biksu Buddha Xuanming tidak hanya ingin merebut lotus hijau penciptaannya, dia bahkan bertindak sepenuhnya benar tentang hal itu. "Beraninya kau mencoba merebut sesuatu milikku?" Tatapan Suzimo dingin saat dia berkata perlahan, "Saya pikir Anda bosan hidup." Bab 962, Perangkap Fatal. Para pembudidaya tergerak. Apakah dia mengancam Void Reversion? Setelah membunuh Ye Tiancheng dan Dewa Sempurna Panglan berturut-turut, kekuatan tempur Suzimo telah melampaui semua teladan jiwa baru lahir yang ada. Tapi sekarang, fakta bahwa Suzimo mengatakan sesuatu seperti itu kepada pembalikan kekosongan dari sekte Buddha mengejutkan semua orang. Bukankah Suzimo terlalu arogan? Dia sebenarnya mengancam Void Reversion. Dia pasti menjadi sombong setelah membunuh dua teladan berturut-turut. Dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri saat ini. Petik 2. Biasanya, mengingat kekuatan tempur Suzimo, dia pasti akan mampu menantang Void Reversions di seluruh dunia besar. Namun, ini adalah penerus biara tak berbentuk dari biara-biara Buddha dan bukan pembalikan kekosongan biasa. Dia baru saja melalui dua pertempuran besar dan telah menghabiskan banyak stamina dan kekuatan mental. Jika dia masih berani memprovokasi Void Reversion saat ini, dia meminta untuk dipermalukan. Ledakan. Tanah bergetar. Saat kerumunan itu ragu, Suzimo sudah menyerang. Dia tidak mengancam Void Reversion, dia memilih untuk menyerang yang terakhir secara langsung. Kaki Suzimo mendarat di tanah dan dia menyerang ke depan. Ada ledakan sonik di belakangnya dan dia tiba di hadapan Biksu Xuanming dalam sekejap mata. Berangkat. Suzimo membalik telapak tangannya dan menabrak kepala Biksu Xuanming dengan kekuatan yang menakutkan, menutupi langit.
Berani. Mundur. Di antara 6 biara Buddha, 3 biara utama di benua tengah telah tiba dan berdiri bersama. Ketika biara berongga dan biara kebijaksanaan melihat biksu Xuan Ming diserang, mereka berteriak tanpa ragu dan menyerang satu demi satu. Jari berongga. Telapak tangan kebijaksanaan. Ada serangan jari dan serangan telapak tangan. Segel Dharma tanpa bentuk. Biksu Xuan Ming mendengus dingin. Tanpa tergesa-gesa, dia membuat segel Dharma dengan kedua tangan dan menghancurkannya ke arah Susimo. 3 biksu Void Reversion membalas pada saat yang sama dengan kekuatan yang menakutkan dan kekuatan Dharma yang dahsyat. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Fufu, Susimo adalah orang yang mencari kematian. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun untuk berpikir bahwa dia akan berani mengambil inisiatif melawan Void Reversion. Fufu, dia benar-benar terlalu memikirkan dirinya sendiri dan tidak menganggap serius para pahlawan dunia. Dia mungkin tidak menyangka dirinya akan diserang oleh 3 Void Reversions. Beberapa menggelengkan kepala, beberapa mencibir, beberapa bangga dan beberapa khawatir. Tuan, apa yang kamu tunggu? Leng Rou berbalik dan menanyai Dao Lord Lan Yue dengan keras. Tatapan Dao Lord Lan Yue berkedip. Saat dia hendak mengangkat tangannya, dia merenung sejenak dan menutup matanya. Pada akhirnya, dia tidak ikut campur. Ini berarti bahwa Dao Lord Lan Yue diam-diam menyetujui 3 Void Reversion yang mengeroyok Susimo. Dao Being Yuding cukup jauh dari biara-biara Buddha dan sudah agak terlambat baginya untuk membantu. Saat itu, situasi di medan perang berubah. Dao Being Chigai dari Zephyr Thunder Palace serta Void Reversions dari Chaos Essence Sect, SWOT Sect, Hellfire Hall dan Heavenly Dipper Sect yang menyaksikan pertempuran dari tidak jauh bangkit pada saat yang bersamaan. 5 pembalikan Void tetap diam dengan ekspresi dingin saat seberkas cahaya bersinar dari glabella mereka. Tiba-tiba, kesadaran roh yang sangat menakutkan meledak, mengembun menjadi pedang, dan tombak di udara sebelum menabrak Susimo. Seketika, kekosongan bergetar dan riak muncul satu demi satu. Set. Ekspresi orang banyak berubah ketika mereka melihat itu. 5 Void Reversions menyerang pada saat yang bersamaan. Selain itu, mereka tidak menguji air dengan mendekati Susimo atau menggunakan seni Dharma apapun. Sebaliknya, mereka segera merilis skill rahasia Essence Spirit. Sebuah jebakan yang fatal. Void Reversions telah menggunakan skill rahasia Essence Spirit melawan Naschen Soul. Selanjutnya, 5 Void Reversions menyerang pada saat yang bersamaan. Ini setara dengan tidak memberi Susimo kesempatan untuk bertahan hidup atau membalas. Mereka ingin dia mati. Itu adalah jebakan yang fatal. Ini jauh lebih menakutkan daripada serangan kesadaran roh yang dilepaskan oleh Dewa Sempurna Panglan sebelumnya. Satu keterampilan rahasia roh esensi sudah cukup untuk membunuh roh esensi Lord Panglan yang sempurna, apalagi 5 sekaligus. Waktu dari 5 Void Reversions sempurna. Mereka telah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama. Itu karena ada 3 pembalikan kekosongan dari biara-biara Buddha yang menyerang Susimo, menarik perhatian penuhnya. Lebih tepatnya, ini adalah situasi tanpa harapan. 8 Void Reversions bekerja sama untuk membunuh Naschen Soul adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Peri Luo Sue dari Snowdrift Valley sangat marah dan berdiri dengan ekspresi terkejut. Sekarang, sudah terlambat baginya untuk membantu. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan semuanya adalah Dao Lord Lan Yue. Namun, dia menutup matanya pada saat itu. Kerumunan terdiam melihat itu. Jadi bagaimana jika dia adalah dewa yang disempurnakan nomor 1? Itu seperti yang dikatakan Dao Lord Lan Yue, jika ujung seseorang terlalu tajam, mudah untuk mati. Memikirkan fakta bahwa 3 orang yang berada di puncak peringkat fenomena akan mati di sini hari ini agak ironis. Namun, siapa yang mengira bahwa pesta teh 1000 bangau yang diadakan setiap 1000 tahun sekali akan menjadi tempat pemakaman para inkarnasi monster ini? Sama seperti semua orang meratapi secara internal, Susimo yang berada di tengah badai menarik kembali telapak tangannya. Tatapannya sedalam laut dan dia sangat tenang. Rambut hitamnya berkibar tanpa angin. Dalam sekejap mata, helaian rambut merah bercampur di antara rambut hitamnya. Mata Susimo masing-masing berubah merah dan hitam. Meretih. Suara tulang retak bisa terdengar dari dalam tubuh Susimo. Tubuhnya mengembang dan bangkit. Aura kehancuran yang gemetar terpancar dari tubuhnya. Itu biadab dan primitif, seolah-olah itu berasal dari zaman purba. Ki iblis melonjak dan keganasan deras melanda dunia. Pakaian Susimo robek dan sisik merah muncul di permukaan kulitnya seperti pelat logam yang terbakar merah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah itu adalah pintu dan jendela ke neraka. Surga, monster macam apa itu? Mengapa saya tidak bisa mengedarkan garis keturunan saya?
Garis keturunan apa yang dimiliki orang ini yang menekan garis keturunanku? Apakah itu naga? Kelompok pembudidaya gemetar dengan ketakutan yang tak ada habisnya di mata mereka. Peri Luosue, Hang Qiuyu dan yang lainnya bergidik. Kembali di Myriad Phenomenon City, mereka menyaksikan Su Zimo berubah menjadi naga dan sangat terkejut. Itu juga karena naganya sehingga Su Zimo mampu membunuh ras dewa sepenuhnya. Tapi sekarang, Su Zimo di depan mereka bahkan lebih menakutkan daripada keberadaan yang berubah menjadi naga di kota fenomena segudang 100 tahun yang lalu. Seseorang akan mati. Hampir pada saat yang sama, Peri Luosue, Hang Qiuyu dan yang lainnya bergumam. Dalam kesadaran Su Zimo, kedua roh esensi telah menyatu menjadi satu. Karena 8 pembalikan Void menyerang pada saat yang sama, dia tidak peduli dan hanya bisa menggabungkan roh esensinya untuk bertahan melawan jebakan fatal ini. Serangan dari 5 Void Reversions dari Chaos Essence Sect, Sword Sect, Heavenly Deeper Sect, Zephyr Thunder Palace, dan Hellfire Hall telah memicu niat membunuh di dalam hatinya sepenuhnya. Karena Dao Lord Lan Yue ingin berpura-pura tidak tahu, tidak ada yang bisa menyalahkannya karena melakukan pembantaian. Bab 963, Satu Pukulan. Meskipun Void Reversions dari Zephyr Thunder Palace, Chaos Essence Sect dan 3 sekte lainnya menyerang kemudian, skill rahasia Essence Spirit muncul seketika dan serangan mereka adalah yang pertama tiba. Setelah naganya, Su Zimo segera mengaktifkan manik-manik doa Mingwang. Berdengung. Pergelangan tangan kirinya bersinar dengan cahaya keemasan menyilaukan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, penghalang emas berkilauan muncul di sekelilingnya dan bahasa Sanskerta kuno yang misterius muncul, itu sempurna dan suci. Senjata Dharma Esensi Roh. Mata Dao Being Chigai dan yang lainnya terfokus. Di antara senjata Dharmik, senjata Essence Spirit Dharmik adalah yang paling langka. Lebih jauh lagi, berdasarkan penilaian mereka, senjata Dharma di pergelangan tangan Su Zimo memiliki tingkat yang sangat tinggi dan merupakan harta langka bagi mereka. Keserakahan melintas di mata mereka pada saat yang bersamaan. Su Zimo memiliki terlalu banyak harta padanya. Setelah membunuh anak itu dan merebut hartanya, pasti akan ada pertempuran sengit. Lotus hijau penciptaan telah jatuh ke tangan biara-biara Buddha. Mereka harus mendapatkan harta yang tersisa. Bang, bang, bang. Saat penghalang emas terbentuk, kesadaran roh yang dilepaskan oleh 5 keterampilan rahasia roh esensi turun. Nanti dan Su Zimo akan dibunuh oleh 5 kesadaran roh. Penghalang emas bergetar dan bahasa Sanskerta meredup. 2 energi yang berbeda membeku selama sepersekian detik dan penghalang emas meledak seketika. Namun, kekuatan 5 kesadaran roh juga terbelah 2. Astaga! Sisa dari 5 kesadaran roh langsung menembak ke dalam gelabela Su Zimo. 5 Void Reversions mencibir internal ketika mereka melihat itu. Jadi bagaimana jika dia memiliki senjata Dharmic Spirit Essence? Ranah kultivasinya tidak cukup tinggi dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata Dharma. Selanjutnya, ini adalah keterampilan rahasia roh esensi yang dirilis oleh mereka berlima bersama-sama. Bahkan jika senjata Dharma roh esensi berhasil bertahan melawan sebagian besar kekuatan, sisa kesadaran roh akan dapat memasuki kesadaran Su Zimo dan membunuhnya. 5 kesadaran roh menerobos ke dalam lautan kesadaran Su Zimo, menciptakan gelombang yang menabrak roh esensinya. Meskipun lotus hijau penciptaan masih di tangan Biksu Xuanming, 45 biji teratai mengelilingi roh esensi Su Zimo dan tidak pernah meninggalkan sisinya. Penciptaan teratai hijau tidak dapat bertahan melawan kekuatan kesadaran roh. Namun, biji teratai adalah senjata Dharma esensi roh. Ke-45 biji teratai berubah menjadi sinar cahaya yang mengelilingi roh esensi Su Zimo, memancarkan aura tajam yang menakutkan. Saat 5 kesadaran roh turun, mereka dipotong-potong oleh 45 biji teratai dan kekuatan mereka hampir habis. Ketika sisa kesadaran roh mendarat di roh esensi Su Zimo yang ditutupi dengan sisik naga, itu tidak menimbulkan riak dan menghilang tanpa suara. Pada saat yang sama, serangan dari 3 Void Reversions dari biara-biara Buddha tiba. Pada saat itu, Su Zimo baru saja bertahan melawan 5 serangan kesadaran roh dan sudah terlambat baginya untuk mengangkat tangannya untuk bertahan melawan serangan 3 Biksu Void Reversion. Satu-satunya kemungkinan adalah jika ketiga Void Reversions berhenti sejenak untuk memberinya nafas untuk bereaksi. Namun, itu tidak mungkin. Kedua biksu dari Hollow dan Wisdom Monasteries menghela nafas dalam dan mengungkapkan ekspresi sedih. Mereka tidak bisa membantu tetapi menahan diri sedikit. Namun, Biksu Xuanming dari biara tanpa bentuk tahu bahwa dialah yang salah karena merebut teratai hijau ciptaan Su Zimo. Satu-satunya cara dia bisa menyebabkan penciptaan teratai hijau tidak memiliki pemilik adalah dengan membunuh Su Zimo.
Kilatan dingin melintas di mata Biksu Xuanming saat pikiran itu melintas di benaknya. Segel Dharma tak tertandingi yang dia buat dengan kedua tangan berubah menjadi lebih ganas. Saat itu, Su Zimo membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Mengaum. Langit dan bumi bergemuruh. Raungan itu agung dan kuat, menembus logam dan batu pecah. Itu memancarkan aura kuno dan tak terbatas yang berisi kemarahan tanpa akhir, seolah-olah ingin menghancurkan bintang-bintang. Ini bukan suara manusia. Itu adalah auman naga. Semuanya menjadi sunyi. Dunia sepertinya menjadi sunyi setelah naga mengaum. Mengingat Kidara Suzimo, auman naganya yang mematikan sangat menakutkan dan yang pertama terkena adalah 3 biksu Void Reversion. Mereka bertiga bergidik seolah-olah mereka disambar petir. Mata mereka melebar dan pikiran mereka menjadi kosong sesaat. The Hollow Finger dan Wisdom Palm berhenti sejenak. Segel Dharma tanpa bentuk Biksu Xuanming hampir hancur oleh raungan. Karena mereka bertiga bertugas mengawal Paragon Naschen Soul ke tempat ini, kekuatan mereka secara alami tidak bisa diremehkan. Jika itu adalah pembalikan Void biasa lainnya, raungan itu akan menghancurkan jiwa mereka. Namun, jeda singkat itu sudah cukup bagi Suzimo. Mengambil napas dalam-dalam, Kidara Suzimo melonjak dan dia melemparkan 3 pukulan ke 3 biksu Void Reversion seperti kilat. Bang, bang, bang. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Bahkan biksu Void Reversion tidak bisa bertahan melawan tubuh Suzimo. Lebih jauh lagi, ini adalah saluran penuh darahnya setelah nagaifikasinya, kekuatan yang dilepaskan hanya bisa digambarkan sebagai destruktif. Jari berongga dari biara berongga hancur oleh pukulan Suzimo dan seluruh telapak tangannya hancur menjadi bubur. Hasil dari biksu Void Reversion dari Wisdom Monastery hampir serupa. Saat telapak kebijaksanaan turun, itu dihancurkan oleh pukulan Suzimo dan seluruh lengannya patah, itu lumpuh total. Kedua biksu Void Reversion berteriak kesakitan dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka jatuh ke belakang dengan keras kekerumunan, tampak sangat menyedihkan. Ini adalah Suzimo yang menunjukkan belas kasihan. Meskipun dia telah berubah menjadi naga, dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Sebelumnya, 2 biksu Void Reversion telah menunjukkan belas kasih dan menarik kembali kekuatan mereka. Secara tidak sengaja, tindakan mereka menunjukkan belas kasihan malah menyelamatkan diri mereka sendiri. Meskipun Suzimo sangat tegas dalam membunuh, dia tidak haus darah. Apa yang dia inginkan adalah dapat melakukan apapun yang dia inginkan dan membayar semua mata dengan mata. Dia hanya membunuh mereka yang pantas untuk dibunuh. Biksu Xuanming adalah seseorang yang pantas untuk dibunuh. Suzimo melemparkan 3 pukulan berturut-turut, 2 dari mereka pergi menuju jari hollow dan telapak kebijaksanaan dari 2 biksu. Namun, pukulan ketiga mendarat tepat di kepala Biksu Xuanming. Puff! Kepala Biksu Xuanming hancur berkeping-keping dan roh esensinya hancur. Dia dikejutkan oleh raungan naga dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia terbunuh oleh 1 pukulan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Kerumunan terkejut. Seketika, banyak hal berubah di medan perang. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah serangan 8 Void Reversions secara bersamaan, 2 dari mereka akan terluka parah dan salah satunya mati. Bagaimana itu mungkin? Keterampilan rahasia roh esensi dari 5 pembalikan Void bahkan tidak bisa membunuh orang ini. Bagaimana orang ini bahkan memiliki kekuatan yang tersisa untuk membalas? Bukan hanya orang banyak yang bingung, 5 Void Reversions dari Zephyr Thunder Palace, Chaos Essence Sect dan 3 sekte lainnya sama-sama bingung. Mereka berlima juga dikejutkan oleh auman naga, tetapi mereka segera tersadar dari pingsannya. Segera setelah itu, mereka berlima bingung dan mata mereka bersinar dengan kebingungan yang tak ada habisnya. Suzimo melukai parah 2 biksu Void Reversion dari biara hollow dan biara kebijaksanaan dengan 2 pukulan dan membunuh biksu Xuanming dengan 1 pukulan. Tanpa berhenti, dia mendorong ke bawah dengan telapak tangannya dan merebut kembali lotus hijau penciptaan. Kalian berlima, serahkan hidupmu. Tiba-tiba, Suzimo berbalik dan menatap Dao Beng Chigai dan yang lainnya. Dia menyeringai dan melepaskan niat membunuh yang deras, menyerupai dewa pembantaian yang baru saja keluar dari kedalaman neraka. Bab 964, Serangan Balik yang Mencekik. Suzimo menyuntikkan kekuatan Dharma dan membuang lotus hijau penciptaan. The Creation Green Lotus berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju Void Reversion of Chaos Essence Sect, tiba secara instan. Ledakan. Dalam sekejap, Suzimo menyerang Dao Beng Chigai dan Void Reversion of Heavenly Deeper Sect. Kemanapun dia lewat, pasir dan batu beterbangan. Di udara, Suzimo memadatkan jari pedang dan menyentuh gelabelannya dengan lembut sebelum menunjuk ke arah Void Reversion of Sword Sect. Astaga, astaga, astaga. 45 sinar cahaya hijau melesat keluar dari gelabelannya dan menembus ke arah Void Reversion of Sword Sect.
Itu adalah 45 biji teratai. Semuanya dirilis dalam sekejap. Pada saat yang sama, Su Zimo menyulap segel tangan dan dua api dengan warna dan aura yang berbeda muncul di telapak tangannya. Bola merah dan bola emas. Mereka adalah api Dao yang abadi dan Buddha. Dalam kesadarannya, roh esensinya sudah didorong ke batasnya. Kekuatan Dharma tak berujung melonjak kedua api Dao. Mengembun. Su Zimo mendekati dua api dan menyalurkan keterampilan rahasia tertinggi, menggabungkan mereka bersama untuk membentuk api Dao dua warna. Api Samadhi Dao. Nangong Ling, Liu Hanyan dan Rusuan melebarkan mata mereka karena terkejut. Ada sangat sedikit pembudidaya di seluruh mistik courtyard yang bisa mengenali seni Dharma itu. Mereka bertiga adalah murid warisan Dao Lord Scarlet Star dan secara alami mengolah Samadhi Dao Fire juga. Namun, mereka belum berhasil. Bagi mereka, skill rahasia yang digunakan Su Zimo adalah Samadhi Dao Fire itu sendiri. Namun, masih ada perbedaan dari Samadhi Dao Fire dalam kesan mereka. Perbedaan terbesar adalah bahwa Samadhi Dao Fire memiliki 3 bola api. Namun, Su Zimo hanya memadatkan 2 bola api. Lebih jauh lagi, api Samadhi Dao yang mereka kembangkan memiliki warna yang sama dan berwarna merah tua tanpa api emas. Hal yang benar-benar mengejutkan dan membingungkan mereka adalah kenyataan bahwa meskipun hanya ada 2 bola api di telapak tangan Su Zimo, api Dao yang terbentuk dari perpaduan 2 api Dao tampaknya bahkan lebih menakutkan daripada api Samadhi Dao yang mereka tahu. Mereka bertiga tidak tahu bahwa sifat api Samadhi Dao telah sepenuhnya berubah di tangan Su Zimo. Arti asli dari Samadhi adalah esensi, Ki dan semangat Samadhi. Namun, ketika sampai pada Su Zimo, dia menafsirkannya sebagai Samadhi yang abadi, Buddhis, dan iblis. Pada tingkat pemahamannya, bagaimana mungkin kekuatan seni Dharma itu tidak meningkat? Samadhi Dao Fire yang asli adalah seni Dharma teratas dari Scarlet Flame Heart Sutra dan juga merupakan salah satu kartu truf Dao Lord Extreme Fire. Api Samadhi Dao Su Zimo mengangkat seni Dharma ke tingkat yang benar-benar baru. Tidak ada yang pernah menyaksikan kekuatannya sebelumnya dan mereka juga tidak pernah bisa membayangkan seperti apa itu. Oleh karena itu, meskipun Su Zimo tidak memadatkan api Samadhi Dao yang sebenarnya dan hanya menggabungkan api Dao dari Sekte Abadi dan Buddhis, kekuatannya masih menakutkan. Pergi. Su Zimo berteriak pelan. Bola Devyadi Dao Fire, 1, melayang dan mendorong ke arah Void Reversion of Hellfire Hall. Pada saat itu, Su Zimo telah tiba sebelum Dao Being Chigai dan Void Reversion of Heavenly dipersek. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menyelimuti mereka berdua. Itu benar-benar menakutkan. Semua pembudidaya melebarkan mata mereka karena terkejut. Awalnya, Dao Being Yuding ingin bergegas membantu. Namun, pada saat itu, dia menyadari bahwa dia tidak tahu harus mulai dari mana. Awalnya, Peri Luo Sue berdiri dan ingin membantu Su Zimo juga. Namun, pada saat itu, dia duduk kembali perlahan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Su Zimo, seorang Naschen Soul, akan mampu menembus jebakan mematikan seperti itu. Selanjutnya, serangan baliknya begitu ganas dan menakutkan sehingga mencekik. Setelah melukai parah 2 biksu Void Reversion dan membunuh biksu Xuan Ming, Su Zimo langsung menyerang 5 orang sendirian. Kelima Void Reversions berada dalam jangkauan serangannya. Itu adalah keberanian dari Tuan yang disempurnakan nomor 1. Itu adalah sarana dari dewa yang disempurnakan nomor 1. Tidak ada serangan atau pertarungan solo. Karena mereka ingin bertarung, tidak satu pun dari 5 Void Reversion yang bisa lolos. Orang pertama yang dia hubungi adalah Void Reversion of Chaos Essence Sect. The Void Reversion of Chaos Essence Sect tidak berani gegabah ketika dia melihat penciptaan teratai hijau mendekat. Dia menggesek tas penyimpanannya dan memanggil perisai perak raksasa di depannya. Setelah menyuntikkan kekuatan Dharma, aura perisai melonjak. Suara mendesing. 4 lampu berbeda bersinar di perisai perak. Itu adalah senjata Dao Being Dharmic tingkat tertinggi. Menurut rencananya, dia pertama-tama akan bertahan melawan serangan lotus hijau penciptaan dan akan lebih baik jika dia bisa mengambilnya sebelum melakukan serangan balik. Namun, dia benar-benar meremehkan kekuatan penciptaan teratai hijau dan Su Zimo. Ini adalah teratai hijau penciptaan kelas 5 yang sebanding dengan senjata Dharmic Dao menjadi bawaan. Perisainya tidak bisa bertahan sama sekali. Selanjutnya, lotus hijau penciptaan adalah senjata Dharma takdir Su Zimo dan bahkan lebih kuat. Su Zimo telah membuangnya dengan sekuat tenaga. Kekuatan ledakannya tidak berbeda dengan meteor yang menabrak. Ledakan. Lotus hijau penciptaan bertabrakan dengan perisai perak dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Ekspresi Void Reversion dari Chaos Essence Sect berubah drastis. Merasakan kekuatan tabrakan, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Sayangnya, sudah terlambat.
Dengan hampir tidak ada jeda di antaranya, perisai perak meledak dan lotus hijau penciptaan menyerbu ke depan, menyerbu ke arah pembalikan kekosongan dari sekte esensi kekacauan. Ah! Dia hanya punya waktu untuk berteriak sebelum kepalanya dihancurkan oleh lotus hijau penciptaan. Sebelum roh esensinya bisa melarikan diri, itu dihancurkan di tempat. Jika dia memilih untuk menggunakan senjata darmik takdirnya untuk bertahan melawan serangan itu dengan sekuat tenaga, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sayangnya, dia tidak hanya meremehkan penciptaan teratai hijau, dia juga meremehkan Su Zimo. Dia masih berpikir untuk melakukan serangan balik, tetapi dia tidak tahu bahwa sabit penuai sudah melayang di lehernya. Dia terbunuh oleh satu gerakan. Void Reversion dari Chaos Essence Sect baru saja mati dan serangan Su Zimo lainnya telah tiba. 45 biji teratai tiba sebelum Void Reversion of Sword Sect dengan padat dan menutup semua rute pelariannya. Void Reversion of Sword Sect ingin membuang beberapa jimat untuk bertahan dari serangan biji teratai. Namun, dia melihat Void Reversion dari Chaos Essence Sect dari sudut matanya dan terkejut. Seketika, Void Reversion of Sword Sect memiliki ekspresi muram dan tidak berani gegabah. Saat dia merobek beberapa jimat pertahanan, dia segera memanggil senjata darmik takdirnya. Berdengung. Mengandalkan pedang di tangannya, bilahnya bergetar dengan suara mendengung yang semakin jelas. Itu adalah senjata Daobeing Darmik yang sempurna. Pedang telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan telah ditempa oleh roh esensinya selama ribuan tahun, itu sangat kuat. Dia percaya bahwa dia akan mampu bertahan melawan serangan lotus hijau penciptaan yang sebenarnya, apalagi 45 biji teratai. Dia tidak bergerak dan hanya menjentikkan pergelangan tangannya dengan lembut. Sinar cahaya pedang yang terang dan dingin meledak dan membentuk penghalang ki pedang di sekelilingnya. Melekat. Dentang. Penghalang pedang ki tidak bisa ditembus dan memblokir semua 45 biji teratai di luar. Mata semua orang menyala. Seperti yang diharapkan dari seorang pembudidaya sekte pedang. Teknik pedang itu benar-benar tiada taranya. Gerakan membunuh Su Zimo terhalau dengan satu tebasan. Saat itu, Hang Qiuyu sepertinya merasakan sesuatu dan pupilnya mengerut saat dia berseru, "Kakak senior, hati-hati." Bab 965, Pemusnahan Lengkap. Kakak senior, hati-hati. The Void Reversion of Sword Sect mengejek internal ketika dia mendengar peringatan Hang Qiuyu. Mengandalkan keuntungan dari Destiny Darmic Weapon dan kekuatan seni pedang sektenya, dia telah memblokir semua 45 biji teratai. Beberapa jimat yang dia robek tidak perlu, apa yang harus diwaspadai. Saat dia memikirkan itu, ekspresinya berubah. Ada yang tidak beres. Meskipun 45 biji teratai ditebang, mereka bersinar dengan cahaya hijau yang menembus penghalang ki pedangnya dan pertahanan jimatnya, melonjak ke dalam kesadarannya. Biji teratai adalah senjata Darmic Spirit Essence. Meskipun jimat cahaya pedang dapat memblokir tubuh utama biji teratai, itu tidak dapat memblokir kekuatan membunuh dari serangan kesadaran roh yang dilepaskan oleh mereka. Pada saat Void Reversion of Sword Sect menyadarinya, itu sudah terlambat. Uff, uff, uff. 45 sinar cahaya melonjak ke dalam kesadarannya dan menembus roh esensinya seperti tembakan anak panah. Dentang. Pedangnya jatuh dan jimatnya menghilang. Mata Void Reversion of Sword Sect tidak fokus dan tidak ada luka di tubuhnya. Namun, tidak ada kehidupan di dalam dirinya dan dia jatuh ke tanah. Ini adalah langkah pembunuhan yang menargetkan roh esensi. Meskipun dia tampak tidak terluka di permukaan, roh esensinya hilang dan dia mati. Banyak pembudidaya sekte pedang terkejut ketika mereka melihat Void Reversion jatuh dan mundur dengan wajah pucat. Hanya Hang Qiuyu yang berdiri di depan dengan ekspresi bertentangan dan menghela nafas dalam-dalam. Dalam beberapa hal, dia beruntung. Dia telah menyaksikan metode Su Zimo sebelumnya. Karena itu, dia takut dan tidak akan mencoba menantang orang itu lagi. Namun, banyak orang belum pernah melihatnya sebelumnya. Karena itu, banyak orang ingin membunuh monster yang menjelma. Namun, tidak satu pun dari mereka yang melihat berapa banyak mayat yang ditumpuk di bawah kaki inkarnasi monster ini. Manakah dari mayat-mayat itu yang tidak menjadi teladan ketika mereka masih hidup? Tak satu pun dari mereka akan pernah bisa mengalami ketakutan yang mencekik itu jika mereka tidak bertukar pukulan dengannya secara pribadi. Hang Qiuyu tidak lagi ingin mengalaminya. Dia menghela nafas dan menyingkirkan mayat Void Reversion. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tidak membalas dendam tetapi kembali ke sekte dan menguburnya dengan benar. Itu saja. Di medan perang. Seluruh proses tampak sangat lambat pada narasi tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Dengan dua Void Reversions mati, The Viadi Daofire milik Su Zimo telah tiba sebelum Void Reversion of Hellfire Hall. Dia ragu-ragu sejenak.
Ketika dia melihat bahwa Suzimo telah menyulap api daunnya dan menyerangnya, reaksi pertamanya adalah penghinaan. Meskipun dia takut dengan fisik Suzimo dan takut dengan pertempuran jarak dekat, dia tidak takut dengan metode pertempuran lainnya. Bagaimanapun, perbedaan antara roh esensi mereka adalah alam kultivasi utama dan kekuatan Dharma beberapa kali, tidak ada cara untuk menebus perbedaan itu. Oleh karena itu, dia menyulap seni Dharma dan bersiap untuk membalas dengan api neraka. Namun, tepat setelah itu, dia melihat dua Void Reversions dari Chaos Essence Sect dan Sword Sect binasa. Itu mengejutkannya dan dia hampir berbalik untuk melarikan diri. Tak lama, dia menjadi tenang. Dua Void Reversions dari Chaos Essence Sect dan Sword Sect mati terutama karena kekuatan dari Creation Green Lotus. Tapi sekarang, dia tidak punya alasan untuk takut dengan seni Dharma api ini. Selanjutnya, dia telah menyihir seni Dharmanya di depan semua orang. Jika dia berbalik dan melarikan diri, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Pada pemikiran itu, dia membuat keputusan terburuk dalam hidupnya. Itu juga keputusan terakhirnya. Beraninya kamu memamerkan keterampilanmu yang tidak penting. The Void Reversion of Hellfire Hall mencibir dan menyulap bola Hellfire dengan kedua tangan. Itu memancarkan aura jahat dan dingin dan menyerang Dao Fire yang masuk. Tidak ada tabrakan hebat seperti yang diharapkan. Bersin. Hampir seketika, api nerakanya padam seolah-olah telah menemukan kekuatan yang menakutkan. Setelah dua Essence Spirit Suzimo menyatu, Essence Spiritnya tidak lebih lemah dari Void Reversion atau bahkan lebih kuat. Api Dao dari biara-biara Buddha saja sudah cukup untuk menekan api neraka. Lebih jauh lagi, itu adalah api Devyadi Dao yang menyatu dengan Tao abadi dan Buddha. Itu hampir merupakan penindasan total. Astaga! Di mata yang melebar dari Void Reversion of Hellfire Hall, api Dao dua warna mendorong segalanya dan menelannya dalam api. Ah! Jeritan histeris terdengar dari kobaran api. Setelah beberapa napas, tidak ada suara. Api berangsur-angsur padam dan debu berjatuhan. Itu mungkin satu-satunya jejak yang ditinggalkan oleh Void Reversion of Hellfire Hall. Kekuatan api Devyadi Dao begitu menakutkan sehingga membakar Void Reversion menjadi abu. Dalam sekejap mata, 3 dari 5 Void Reversions sudah mati. Seluruh prosesnya sangat singkat sehingga Suzimo telah tiba sebelum Dao menjadi cigai dan pembalikan kekosongan dari Sekte Biduk Surgawi. Saat dia menyerang, mereka berdua diselimuti. Mereka berdua akan bergabung untuk bertahan sejenak ketika mereka menyadari bahwa 3 Void Reversion sudah mati. Adegan itu mengejutkan mereka berdua. Sebelum mereka menyerang, mereka sudah yakin bahwa mereka tidak bisa melawan Suzimo dalam pertempuran jarak dekat. Saat ini, mereka berdua hanya beberapa inci dari Suzimo, itu setara dengan setengah langkah ke gerbang neraka. Ah! Pengembalian Void dari Sekte Biduk Surgawi meraung dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Suzimo menoleh sedikit dan menatapnya. Tiba-tiba, mata kanannya memutih dan memancarkan cahaya redup, sangat aneh. Pembalikan Void dari Sekte Biduk Surgawi tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang. Sebelum dia bisa bereaksi, seberkas cahaya menyilaukan keluar dari mata kanan Suzimo dan masuk ke kepalanya dengan aura panas. Seluruh energinya terfokus untuk bertahan dari serangan jarak dekat Suzimo, dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Uff! Pembalikan Void kepala Sekte Biduk Surgawi ditembus oleh sinar yang menyala-nyala dan roh esensinya dihancurkan, dia tidak mungkin mati lagi. Orang lain terbunuh oleh Illumination Dragon Eye. Dalam sekejap mata, Dao Beng Cigai adalah satu-satunya yang tersisa. Ketika dia merasakan telapak tangan Suzimo turun dari atas dan tahu bahwa bahkan pengembalian kekosongan dari Sekte Biduk Surgawi yang ada di sampingnya sudah mati, dia ketakutan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan 500 kg, dia tidak bisa mengumpulkan sedikit pun saat ini. Dao Beng pikiran Cigai menjadi kosong, hanya menyisakan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Matanya dipenuhi dengan kengerian saat dia berteriak secara naluriah. Tuan yang sempurna, tolong lepaskan aku. Melawan Suzimo, dia ketakutan. Astaga! Telapak tangan yang sepertinya bisa menghancurkan dunia tiba-tiba berhenti. Itu melayang di atas kepalanya tanpa bergerak. Ketika para pembudidaya melihat itu, mereka merasakan kejutan yang tak terbayangkan. Ini adalah pembalikan Void dari Zephyr Thunder Palace. Untuk berpikir bahwa dia akan berakhir memohon belas kasihan di bawah telapak jiwa yang baru lahir. Suzimo menatap orang itu dengan tenang dengan ekspresi acuh tak acuh dan sedikit melengkungkan bibirnya, bertanya dengan nada mengejek, lupakah? Dao Beng wajah Cigai pucat saat dia mengangguk berulang kali. Bibirnya bergetar ketika dia merasakan niat membunuh yang terpancar dari Suzimo dan garis keturunan yang seolah-olah berasal dari era primordial, dia tidak bisa lagi berbicara. Sudah terlambat.
Su Zimo menghela nafas dan menamparkan. Piak. Ekspresi Dao Beng Chigai membeku dan matanya melebar. Garis-garis darah muncul di wajahnya. Kepalanya dihancurkan oleh telapak tangan itu. Roh esensinya hancur dan dia mati di tempat. Dalam sekejap mata, kelima Void Reversion terbunuh tanpa kecuali. Bab 966, Sikap Lan Yue. Mistik Courtyard yang besar menjadi benar-benar sunyi. Sekelompok pembudidaya memandang medan perang dengan linglung dan sosok tinggi dan menakutkan di medan perang, lupa bernapas sejenak. Siapa yang akan percaya hasil seperti itu jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi? Paragon Naschen Soul dari Snowdrift Valley, Ling Bai, tercengang dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kata-kata Peri Luo Sue adalah satu-satunya hal yang tersisa di pikirannya. Karena dia ada di sini sekarang, kecuali karakteristik Dharma muncul di pesta tes 1000 bangau, tidak ada orang lain yang akan menjadi ancaman baginya. Itu adalah sebuah ramalan. Pengepungan 8 Void Reversions dengan mudah dihancurkan oleh orang ini. 6 dari mereka meninggal dan 2 dari mereka terluka parah. Itu adalah Tuan Sempurna nomor 1 yang sebenarnya. Namong Ling, Liu Hanyan dan Ru Xuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sebelumnya, mereka bertemu dengan bahaya di luar Wind Cloud City dan diculik oleh karakteristik Dharma dari Hellfire Hall bersama dengan 7 Void Reversions. Namun, mereka berhasil kembali dengan selamat di kemudian hari. Awalnya, mereka bertiga mengira itu dilakukan oleh beberapa ahli tertinggi. Dari kelihatannya, ahli tak tertandingi itu kemungkinan besar adalah Su Zimo. Su Zimo itu benar-benar iblis-iblis. Itu benar, dia benar-benar terbuka dan kebenaran tidak bisa disembunyikan lagi. Iblis-iblis apa itu? Mengapa cermin pengungkap iblis tidak mencerminkan wujud aslinya? Lambat laun, orang banyak itu terlibat dalam diskusi yang hening. Kelompok pembudidaya secara naluriah melihat ke arah Master Sekte-Sekte 1000 Bangau, Dao Lord Lan Yue. Pada saat itu, ekspresi Dao Lord Lan Yue sangat mengerikan. Sebelumnya, ketika 8 pembalikan Void menyerang pada saat yang sama, dia memilih untuk mengabaikan mereka dan menonton dengan tangan terlipat. Bahkan, dia menutup matanya. Dia punya rencana yang bagus. Su Zimo telah menyinggung banyak sekte super dan paling banyak, dia didukung oleh 100 sekte penyempurnaan yang menurun. Jika 100 sekte penyempurnaan bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa melindungi Su Zimo? Bahkan jika Su Zimo mati di sini, itu akan baik-baik saja. Tidak ada yang akan menyebabkan masalah untuknya atau sekte 1000 bangau. Dengan begitu, dia akan dapat menjelaskan kematian Ye Tiancheng, Tuan yang sempurna Panglan dan yang lainnya. Namun, tidak lama setelah dia menutup matanya, dia mendengar lolongan kuno yang mengguncang dunia. Bahkan pikirannya terguncang. Auman naga. Dao Lord Lan Yue membeku sesaat, tidak bisa bereaksi. Mengapa ada auman naga di Mystic Courtyard? Secara naluriah, dia membuka matanya dan melihat bahwa 2 Void Reversions dari biara-biara Buddha terluka parah dan Biksu Xuan Ming meninggal. Void Reversions dari Chaos Essence Sect, Sword Sect dan Hellfire Hall baru saja mati juga. Sosok tinggi dan kuat dengan aura menakutkan dan sisik merah yang menutupi tubuhnya menyerang Dao Beng Chigai dan Void Reversion of Zephyr Thunder Palace. Ras naga. Jantung Dao Lord Lan Yue berdetak kencang. Meskipun sosok tinggi di hadapannya tidak berbentuk naga, aura yang dia pancarkan tidak berbeda dengan naga. Dengan penundaan itu, Void Reversion of Sword Sect dibunuh oleh Illumination Dragon Eye. Segera setelah itu, Dao Beng Chigai dibunuh oleh orang itu juga. Baru pada saat itulah Dao Lord Lan Yue menyadari bahwa sosok tinggi dengan sisik naga dan mata merah hitam adalah Su Zimo. Semuanya sudah terlambat. Sementara matanya terpejam, pertempuran telah berakhir dan debu telah hilang. Dao Lord Lan Yue berdiri perlahan dan memancarkan aura yang sangat kuat, menekan semuanya sebelum memanggil Demon Revealing Mirror. Suara mendesing. Seberkas cahaya menyinari dan menyelimuti Su Zimo. Dengan satu pemikiran, Su Zimo memisahkan 2 roh esensinya dan menyembunyikan roh yin berambut merahnya, itu masih dalam kesadarannya. Meretih. Dalam sekejap mata, Su Zimo sudah kembali normal, berubah menjadi kultivator tampan dengan mata hitam pekat yang jernih dengan fitur yang halus. Bahkan di bawah penutup cermin pengungkap iblis, ekspresinya acuh tak acuh. Perubahan ini membuat Dao Lord Lan Yue merasa seperti sedang dipermainkan. Ekspresinya benar-benar gelap. Su Zimo, aku tidak peduli apakah kamu manusia atau iblis. Karena kamu berani memulai pembantaian di pesta tes 1000 bangau, itu setara dengan Tuan Sekte. Sebelum Dao Lord Lan Yue bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Su Zimo. Semua pembudidaya yang hadir menyaksikan alasan mengapa saya membunuh mereka. Setiap orang secara alami dapat mencapai kesepakatan apakah itu benar atau salah. Petik 2. Berhenti sejenak,
Su Zimo melanjutkan, selain itu, konflik ini bisa dihindari. Karena seseorang memilih untuk mengabaikannya dan diam saja, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Apakah kamu menuduhku? Tatapan Dao Lord Lan Yue menjadi dingin saat dia bertanya dengan membunuh. Kesabarannya telah habis. Itu adalah kegagalan total bagi pesta teh 1000 bangau untuk berkembang hingga titik ini. Adapun akar kegagalan, itu karena satu orang. Su Zimo lah yang berada tepat di hadapannya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya menuduh Anda. Namun, saya memiliki sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda, Master Sekte. Petik 2. Melirik ke arah Leng Rou di sampingnya, Su Zimo mengangguk sebelum mengangkat suaranya, Master Sekte Lan Yue, tidak apa-apa jika kamu ingin menggunakan aliansi pernikahan untuk berteman dengan Chaos Essence Sect dan mendapatkan dukungan mereka. Namun, setidaknya kamu harus menghormati niat Leng Rou. Apa katamu? Merasa bersalah, Dao Lord Lan Yue berteriak. Ini bukan urusan yang mulia dan semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Namun, itu masalah lain mengeksposnya di depan umum. Tidak ada pembudidaya yang hadir yang bodoh. Siapa di antara mereka yang tidak tahu apa yang Anda coba lakukan? Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, Leng Rou adalah murid Sekte 1000 Bangau dan tidak salah jika dia bergabung denganmu. Namun, Anda tidak punya hak untuk memutuskan masa depannya. Anda mendorongnya ke dalam lubang api. Leng Rou memandang Su Zimo dan rasa dingin di matanya berangsur-angsur menghilang. Dia tahu bahwa Su Zimo berbicara untuknya. Itu adalah kata-katanya yang tulus, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Leng Rou tidak berani membayangkan apa hasilnya tanpa Su Zimo. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan tersenyum mengejek. Selanjutnya, fakta telah membuktikan bahwa Anda memiliki penilaian yang buruk. Ye Tiancheng juga bukan inkarnasi monster yang luar biasa. Aku sudah membunuhnya. Alasan mengapa kamu memilih Chaos Essence Sect adalah karena dua teladan yang naik ke tampuk kekuasaan di generasi ini. Sekarang, salah satu dari mereka sudah mati. Yang lain juga tidak akan hidup lama. Su Zimo, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa menjadi sombong. Lord of Chaos Essence Sect yang disempurnakan menonjol dan berkata dalam-dalam. Master Sekte Lan Yue, Su Zimo tidak berbeda dengan iblis-iblis. Dia membantai pembudidaya manusia dengan ceroboh di pesta teh 1000 bangau. Jika Anda tidak dapat menjelaskan kepada kami untuk ini, beberapa sekte abadi kami tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Dewa Pedang Sekte yang disempurnakan mengumpulkan keberaniannya dan berteriak, aku sudah melepaskan bangau pembawa pesan. Begitu Sekte Pedang menerima berita itu, seorang Dewa Dao karakteristik Dharma pasti akan turun secara pribadi. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana Sekte 1000 bangau Anda akan menjelaskan banyak hal. Petik 2. Betul sekali. Tuan sempurna dari Sekte Biduk Surgawi menggertakkan giginya. Pakar karakteristik Dharma dari Sekte kami akan segera bergegas juga. Tidak, Tuan. Leng Rou berkata dengan tergesa-gesa, tidak ada yang aneh tentang Su Zimo di bawah cermin pengungkap iblis. Dia manusia, mungkin itu hanya keterampilan rahasia yang dia kembangkan sebelumnya. Petik 2. Lebih jauh lagi, itu sama sekali bukan salahnya. Peri Luo Sue juga menonjol dan menangkupkan tinjunya. Master Sekte Lan Yue, jangan lupa bahwa 100 tahun yang lalu di kota fenomena segudang, Sekte 1000 bangau berhutang budi pada Su Zimo. Tatapan Dao Lord Lan Yue dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kerumunan berbalik untuk menatapnya, menunggu sikapnya. Sikapnya akan menentukan hidup dan mati Su Zimo. Bab 967, Paman Tuan, aku terlambat. Dao Lord Lan Yue tanpa ekspresi. Ada begitu banyak orang yang meninggal di pesta teh 1000 bangau kali ini dan masing-masing dari mereka lebih berpengaruh daripada yang terakhir. Bahkan 7 dari Void Reversions mati, tidak mungkin dia bisa lepas dari tanggung jawab. Jika ini tidak ditangani dengan benar, Sekte 1000 bangau pasti akan terlibat. Namun, Sekte 1000 bangau memang berhutang budi kepada Su Zimo. Jika dia membunuh Su Zimo di sini sekarang, Sekte 1000 bangau pasti akan dicap tidak tahu berterima kasih dan mendapat banyak kritik. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Dao Lord Lan Yue mengambil keputusan. Su Zimo, jika bukan karena fakta bahwa kamu telah membantu Sekte 1000 bangau di masa lalu, aku pasti akan membunuhmu di sini hari ini. Suara Dao Lord Lan Yue dingin. Namun, Leng Rou, Little Fatty dan yang lainnya senang ketika mereka mendengar itu. Dari apa yang dia katakan, sepertinya Dao Lord Lan Yue tidak akan menyentuh Su Zimo. Berhenti sejenak, Dao Lord Lan Yue mengubah topik pembicaraan. Namun, kamu telah menyebabkan bencana hari ini. Bahkan Tousan Kren Sekte tidak bisa melindungimu. Aku mengingatkanmu berulang kali untuk menahan ketajamanmu tetapi kamu menolak untuk mendengarkan. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Mata Su Zimo bersinar dengan ejekan saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu bertele-tele, Master Sekte.
Katakan saja pikiranmu. Petik 2. Dao Lord Lan Yue menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu juga tidak bisa meninggalkan Tousan Krensek. Tetap di sini sebagai tamu. Keributan pecah di kerumunan. Itu langkah tak berperasaan. Itu terlalu kejam. Meskipun dia tidak menyerang Su Zimo di permukaan, dia masih akan mati begitu ahli karakteristik Dharma dari Sekte Esensi Kekacauan, Sekte Pedang, dan Sekte Biduk Surgawi tiba. Su Zimo tidak akan bisa lolos dari kematian jika dia ditahan di tempat ini. Dengan itu, Sekte Seribu Bangau akan bertanggung jawab kepada Sekte Esensi Kekacauan dan Sekte Abadi lainnya. Selanjutnya, yang paling penting adalah bahwa Dao Lord Lan Yue tidak menyerang Su Zimo dan tidak akan dicap sebagai tidak tahu berterima kasih. Dia menggunakan pisau pinjaman untuk membunuhnya. Tak satu pun dari para pembudidaya yang hadir adalah orang bodoh untuk dapat berkultivasi ke alam Naschen Soul. Mereka dengan cepat memahami apa yang dipikirkan Dao Lord Lan Yue dan berdiskusi dengan lembut. Fufu. Su Zimo terkekeh dan malah bertanya, kenapa? Anda ingin menahan saya di Sekte Seribu Bangau? Petik 2. Junior, jangan tidak tahu berterima kasih. Dao Lord Lan Yue berkata dengan acuh tak acuh, sebagai Master Sekte, saya dengan hormat mengundang Anda untuk tinggal di Sekte Seribu Bangau selama beberapa hari. Selain itu, kamu berteman baik dengan Leng Rou. Karena Anda belum pernah bertemu selama 100 tahun, Anda pasti memiliki banyak hal untuk dikatakan. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Menguasai. Diam. Leng Rou terganggu oleh tatapan tajam dari Dao Lord Lan Yue saat dia berbicara. Betapa benarnya diri sendiri. Tatapan mengejek melintas di mata Su Zimo saat dia mencibir, Dao Lord Lan Yue, kamu tidak membawa satu pun jejak kebenaran dan aura heroik dari Sekte Abadi. Di sisi lain, kamu telah menguasai seni kemunafikan dan kelicikan sepenuhnya. Su Zimo menarik kembali senyumnya dan bertanya perlahan, bagaimana jika aku bersikeras untuk pergi? Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan dan menekanmu di sini. Dao Lord Lan Yue berkata dengan dingin, Junior, karena aku sudah mengatakan itu, aku menyarankanmu untuk berperilaku baik dan tidak terlalu menderita. Tekanan dari Dao Lord karakteristik Dharma turun perlahan dan menyelimuti seluruh mistik courtyard. Semua Naschen Souls yang hadir merasa seolah-olah mereka sedang membawa gunung besar dan tidak bisa bergerak sama sekali. Hahaha. Su Zimo tertawa ke langit. Bahkan melawan kekuatan dari Dao Lord karakteristik Dharma, dia masih tak kenal takut saat dia berteriak, Lan Yue, dengarkan. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, kamu tidak cukup untuk menghentikanku jika aku ingin pergi. Sikap heroiknya sangat deras. Terhadap Dao Lord karakteristik Dharma yang merupakan dua alam kultivasi utama di atas mereka, sudah jarang bagi jiwa-jiwa yang baru lahir hadir untuk tidak menjadi budak atau sombong. Tak satu pun dari para kultivator yang berani bermimpi menantang otoritas karakteristik Dharma seperti Su Zimo. Namun, Su Zimo tidak membual. Memang, kekuatan tempurnya bukan tandingan Dewa Dao karakteristik Dharma. Kembali ketika dia membunuh Dao Lord of Hellfire Hall karakteristik Dharma, itu karena yang terakhir berada di akhir umurnya dan hampir mati. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuh yang terakhir dengan Baren. Saat ini, ada 3 Dewa Dao karakteristik Dharma di halaman mistik dengan kidarah yang bersemangat, mereka jelas berada di puncaknya. Tandus Su Zimo akan memiliki dampak yang hampir tidak berarti pada 3 karakteristik Dharma. Namun, dia memiliki banyak kartu truf. Dengan kombinasi dari 2 roh esensi dan manik-manik doa Mingwang, dia untuk sementara dapat membebaskan diri dari penindasan karakteristik Dharma Dao Lord. Bahkan Dao Lord karakteristik Dharma tidak bisa menghentikannya jika dia melepaskan teknik Blood Escape-nya. Junior, aku akan memberimu pelajaran hari ini untuk provokasimu. Tatapan Dao Lord Lan Yue menjadi dingin saat gelabelannya berkilauan, dia bersiap untuk menyerang secara pribadi. Mata Su Zimo berbinar dan teknik Blood Escape-nya akan meledak. Tahan. Saat itu, teriakan lembut terdengar dari langit yang jauh, mengganggu suasana tegang di Mystic Courtyard. Semua orang menoleh untuk melihat. 3 pembudidaya mendekat dari Cakrawala dan salah satunya adalah pria paruh baya yang relatif muda. 2 pembudidaya lainnya adalah pria tua dengan rambut dan janggut putih. Meskipun mereka tampak dekat dengan tahun-tahun terakhir mereka, mereka sehat dan bersemangat dan memiliki pipi kemerahan. Itu Tuan. Mata Namongling, Liu Hanyan dan Rusuan berbinar saat mereka berseru. Di antara 3 pembudidaya, pria parubaya itu adalah tuan mereka, Dao Lord Scarlet Star. Mereka tidak mengenali 2 lelaki tua di samping Dao Lord Scarlet Star. Terlepas dari Dao Lord Scarlet Star, kedua tetua juga berada di alam karakteristik Dharma. Karakteristik Dharma dari 100 sekte penyempurnaan telah tiba lebih dulu. Sepertinya mereka ada di sini untuk membawa Su Zimo pergi. Fufu, itu tidak akan semudah itu.
Jangan lupa, kita berada di Sekte Seribu Bangau. Jika Dao Lord Lan Yue tidak menyetujuinya, apakah menurut Anda 3 karakteristik Dharma akan dapat membawanya pergi begitu saja? Mari kita lihat saja, ini akan menarik. Para pembudidaya berdiskusi dengan penuh semangat. Dalam sekejap mata, Dao Lord Scarlet Star dan kedua lelaki tua itu turun ke Mystic Courtyard. Ekspresi keterkejutan melintas di mata mereka saat mereka melihat halaman yang bobrok dan mayat yang belum dibersihkan. Ketika Dao Lord Scarlet Star melihat mayat Ye Tiancheng, pupil matanya mengerut. Namun, dia menjadi tenang dengan sangat cepat, seolah-olah dia sudah siap untuk adegan di depannya. Apa yang terjadi selanjutnya seperti batu yang menimbulkan 1000 riak. Kerumunan yang awalnya tenang meledak. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Dao Lord Scarlet Star berbalik dan datang ke hadapan Su Zimo. Dia membungkuk sedikit dan menyapa dengan tingkah laku seorang junior, berkata dengan lembut, "Paman Tuan, saya terlambat." Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Semua pembudidaya yang hadir kurang lebih telah mendengar tentang Dao Lord Scarlet Star. Bahkan jika mereka belum pernah mendengarnya, bagaimanapun juga, Dao Lord Scarlet Star adalah ahli karakteristik Dharma. Tapi sekarang, dia membungkuk hormat kepada Nas Chen Sol. Apa yang terjadi? Para pembudidaya yang hadir terkejut. Bahkan Namong Ling dan dua lainnya tercengang. Mereka bertiga tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, Dao Lord Scarlet Star tidak mau mengakui Su Zimo sebagai paman tuannya. Awalnya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menyetujuinya, memaksa dirinya untuk memanggil Su Zimo, paman tuan kecil. Selanjutnya, untuk menyelamatkan muka bagi Dao Lord Scarlet Star, Su Zimo pernah berkata bahwa Dao Lord Scarlet Star dapat memanggilnya langsung dengan nama jika ada orang luar di sekitarnya. Memikirkan bahwa Dao Lord Scarlet Star akan melakukan hal seperti itu di depan begitu banyak faksi dan mata pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Namong Ling dan dua lainnya tidak melihat tanda-tanda keengganan di wajah Dao Lord Scarlet Star. Tepatnya, ketika Dao Lord Scarlet Star mengetahui identitas asli Su Zimo dari Dao Lord Extreme Fire, dia lebih dari bersedia untuk menyebut yang terakhir sebagai paman tuan. Dia menghormati Su Zimo bukan karena senioritas. Itu karena pemuda di hadapannya layak untuk dihormati. Bab 968, Sangguan Si. Tidak heran dia begitu tak kenal takut. Jadi, dia punya pembantu. Dao Lord Lan Yue memiliki ekspresi tenang saat dia mencibir, "Scarlet Star, kamu pikir kamu bisa membawanya pergi dariku hanya dengan kalian bertiga karakteristik Dharma? Kita bertiga sudah cukup." Dao Lord Scarlet Star berbalik dan menatap Dao Lord Lan Yue dengan suara tenang. Dao Lord Lan Yue mencibir sekali lagi. "Ini adalah Sekte Seribu Bangau. Selama saya memberi perintah, kalian bertiga harus tinggal di sini." Petik 2. Gadis, kamu terlalu sombong. Di antara mereka bertiga, seorang lelaki tua dengan tongkat berjalan menonjol, memancarkan aura yang bermartabat. Orang tua lain bertanya dengan suara yang dalam, "Nak, di mana tuanmu?" Dao Lord Lan Yue mengerutkan kening dan menjentikkan lengan bajunya. "Kalian siapa? Apakah Anda pikir tuan saya adalah seseorang yang dapat Anda temui kapanpun Anda mau?" Petik 2. Penatua Gu. Saat itu, Void Reversion dari Sekte Arai Kuno berseru tak percaya. "Iya." Orang tua itu mengangguk dan melihat Void Reversion dari Sekte Arai Kuno. "Monyet kecil, apakah itu kamu?" Ini aku." The Void Reversion mengangguk dengan rendah hati dan bergegas maju untuk menyambut dengan membungkuk. Orang ini memiliki mulut yang tajam dan pipi monyet. Little Monkey adalah nama panggilan untuknya yang tidak banyak orang tahu. Kakek G. Saat itu, Tang Yu dari Elixir yang Sekte berseru dengan mata melebar. Tang Yu berlari untuk melihat lebih dekat dan tidak bisa menahan tawa. "Kakek G, ini benar-benar kamu. Saya tidak berani mengenali Anda pada awalnya." Petik 2. Tang kecil, sudah berapa umurmu? Kenapa kamu masih suka berdandan seperti laki-laki? Penatua dengan nama keluarga G memiliki ekspresi menyayangi saat dia tertawa juga. "Kakek G, bukankah kamu sedang mengasingkan diri? Mengapa kamu di sini?" Tang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua dengan nama keluarga G menarik kembali senyumnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku sudah lama mengasingkan diri dan tulangku sedikit berkarat. Ini saat yang tepat bagi saya untuk keluar jalan-jalan dan bertemu teman lama." Dao Lord Lan Yue sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dao Lord Scarlet Star mengangkat suaranya. "Lan Yue, bolehkah saya bertanya di mana senior Sangguan berada?" "Sudah kubilang, tuanku sedang mengasingkan diri." Dao Lord Lan Yue berkata dengan dingin. Dao Lord Scarlet Star mendengus. "Lan Yue, saya tiba sebelum pesta teh ini dimulai karena saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan senior Sangguan. Namun, Anda menolak saya mentah-mentah. Apa niatmu?"
Baru pada saat itulah Su Zimo, Namongling dan yang lainnya menyadari bahwa Dao Lord Scarlet Star telah mengunjungi Tousan Crane Sect beberapa hari yang lalu. Namun, dia tidak berhasil bertemu orang yang dia inginkan dan kembali dengan tangan kosong. Saya adalah Master Sekte dari Tousan Crane Sect. Saya bisa membuat keputusan untuk semuanya di sini. Petik 2. Tatapan Dao Lord Lan Yue berkedip saat suaranya menjadi lebih dingin. Ada sedikit kemarahan dalam nada suaranya yang bisa dilepaskan kapan saja. Penatua Gu, yang bersandar pada tongkatnya, berkata perlahan, "Gadis, beritahu Sangguan bahwa teman-teman lamanya dari Sekte Elixir Yang dan Sekte Arai Kuno ada di sini untuk berkunjung dan dia akan keluar dari pengasingan." Teman-teman lama, Fufu. Dao Lord Lan Yue mencibir, "Maafkan aku karena terus terang. Saya telah melihat semua teman lama guru, tetapi saya belum pernah melihat kalian berdua. Kami sudah mengenal tuanmu selama ribuan tahun. Pada saat itu, kamu bahkan belum ada." Penatua Ge meniup janggutnya dengan tidak sabar. Ekspresi Dao Lord Lan Yue menjadi gelap sepenuhnya saat dia berkata dengan dingin, lelucon yang luar biasa. Jika ada pembudidaya acak mengatakan bahwa dia adalah teman lama guru dan ingin bertemu dengannya, bukankah guru akan kesal sampai mati? Petik 2. Scarlet Star, aku sangat toleran karena kalian juga berasal dari kelompok yang tidak ortodoks. Jika kalian terus memaksakan keberuntunganmu, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Dao Lord Lan Yue menamparkan tas penyimpanannya dan melemparkan derek roh merah muda ke udara yang berubah menjadi seberkas cahaya. Bangau raksasa muncul dan menangis ke langit. Tangisan bangau yang renyah dan jernih bergema melalui Tousan Crane Sect. Ekspresi Leng Rou berubah. Ini adalah sinyal bagi para ahli karakteristik Dharma untuk berkumpul. Terlepas dari mereka yang mengasingkan diri, semua orang bisa melihatnya. Bang, bang, bang. Aura yang kuat meledak dari seluruh penjuru Sekte Seribu Bangau saat sosok-sosok bergegas menuju area ini. Tak lama, lusinan Dewa Dao karakteristik Dharma turun dan mengepung halaman mistik dengan ekspresi tidak ramah. Tekanan besar bergema di seluruh halaman dan banyak jiwa baru lahir yang hadir tidak lagi berani berbicara. Siapa yang mengira bahwa pesta teh Seribu Bangau akan berakhir dalam situasi di mana para ahli karakteristik Dharma berselisih? Saat ini, kedua belah pihak siap bertarung kapan saja. Gadis, apa yang kamu lakukan? Penatua Ge melotot marah dan berteriak marah saat dia meniup janggutnya, beraninya kau mencoba menyerang kami. Sangguan Si, kenapa kamu tidak keluar? Mata Elder Gu berbinar dan tongkatnya mendarat dengan keras di tanah. Bang, ledakan, ledakan. Lampu tak berujung meledak dari setiap sudut Tousan Crane Sect dan melesat ke langit. Medan sekte itu berubah. Cahaya pola formasi. Su Zimo bergumam pelan. Itu adalah tanda formasi besar-besaran sedang diaktifkan. Ekspresi Dao Lord Lan Yue berubah drastis saat dia berseru, formasi perlindungan sekte. Formasi perlindungan sekte Seribu Bangau pasti tidak akan diaktifkan kecuali benar-benar diperlukan. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua sederhana di hadapannya ini akan dapat mengaktifkan formasi perlindungan sekte Seribu Bangau melalui udara tipis. Saya adalah orang yang membentuk formasi perlindungan sekte Seribu Bangau secara pribadi. Beraninya kau mencoba menyentuhku hari ini, nak. Tetua Gu berteriak dengan suara menggelegar. Lusinan Dao Lord of Tousan Crane Sect karakteristik Dharma berdiri di udara dan bertukar pandang, tampak ragu-ragu. Dari kelihatannya, lelaki tua itu memiliki latar belakang yang kuat dan tidak ada dari mereka yang berani menyerang dengan gegabah. Setelah formasi perlindungan sekte diaktifkan, bahkan mereka yang berada di pengasingan akan terkejut. Ledakan. Saat itu, ledakan keras terdengar dari kedalaman Tousan Crane Sect. Aura yang kuat meledak. Terhadap aura itu, semua Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir sama tidak berartinya dengan semut. Sosok perkasa tubuh bersama. Hanya seseorang di alam tubuh bersama yang bisa melepaskan aura mengerikan seperti itu. Siapa yang memanggilku? Dalam sekejap mata, sesosok tiba di atas Mystic Courtyard, seolah-olah menyatu dengan dunia. Tidak ada yang tahu bagaimana orang itu tiba, seolah-olah dia muncul dari udara tipis. Itu adalah seorang wanita yang terlihat lebih muda dari Dao Lord Lan Yue. Rambut hitamnya berkibar dan dia sangat cantik. Kulitnya putih dan matanya dipenuhi dengan aura ketidakpedulian yang kuat. Menguasai. Ketika Dao Lord Lan Yue melihat orang itu, ekspresinya berubah dan dia segera membungkuk dengan kepala tertunduk, matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Hehe, Sangguan, kamu masih sangat muda. Penatua Gu tertawa aneh. Sangguan Zi mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat Penatua Gu, dia tersenyum dan berkata, setelah melewati langkah itu, umur saya diperpanjang jadi saya secara alami tampak jauh lebih muda sekarang. Pada saat itu, orang banyak tidak lagi ragu. Pendatang baru adalah sosok perkasa tubuh bersama.
Sang Guanzi mendarat di halaman dan menatap kedua lelaki tua itu. Dia memarahi mereka dengan bercanda, apakah kalian dua orang tua bodoh yang bosan hidup? Mengapa Anda datang ke tempat saya untuk membuat keributan besar seperti itu? Meskipun Sang Guanzi mengutuk, matanya mengungkapkan kegembiraan bersatu kembali dengan teman-teman lama. Sungguh, jika kalian ingin bertemu denganku, yang harus kamu lakukan hanyalah memberitahu Lan Yue. Mengapa pergi sejauh mengaktifkan formasi perlindungan sekte? Sang Guanzi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bab 969, disajikan oleh Master Sekte. Setelah mendengar itu, Dao Lord Lan Yue panik. Hehe, beritahu Lan Yue. Penatua Gu mencibir, jika dia tidak memenggal kepala kita, kita akan berterima kasih kepada para dewa. Sang Guan, itu adalah kandidat yang buruk untuk menjadi Master Sekte yang kamu miliki di sana. Penatua Ge cemberut. Ekspresi Sang Guanzi sedikit berubah. Dia menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya. Perlahan-lahan, dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Ketika dia melihat lusinan Dewa Dao karakteristik Dharma di sekitarnya, asumsi pertamanya adalah bahwa para pembudidaya sekte ini hanya bergegas karena mereka dikejutkan oleh formasi perlindungan sekte. Tapi sekarang, sepertinya ada lebih dari itu. Pikiran Dao Lord Lan Yue berpacu saat dia memaksakan senyum. Tuan, saya tidak tahu siapa kedua senior itu. Saya. Diam. Sang Guanzi menyela Dao Lord Lan Yue dan berbalik untuk melihat dua Dao Lord karakteristik Dharma di belakangnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua, ceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Kedua Dewa Dao karakteristik Dharma tampak ragu-ragu saat mereka bertukar pandang, tampaknya dalam dilema. Sang Guanzi berkata perlahan, jika Anda menyembunyikan sesuatu, sekte akan menghukum Anda sesuai dengan itu. Jantung mereka berdua berdetak kencang. Tanpa ragu-ragu, mereka menceritakan semua yang terjadi di pesta tes 1000 bangau tanpa melewatkan detail apapun. Awalnya, Sang Guanzi bahkan bersenandung 2 kali. Menjelang akhir, dia sudah diam dan tanpa ekspresi. Namun, tatapannya berubah semakin dingin dan Dao Lord Lan Yue yang berdiri di sampingnya merasakan jantungnya berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya Dao Lord Scarlet Star, Penatua Gu dan Penatua Ge juga mendengar tentang semua yang terjadi di pesta teh dan mereka sangat bersemangat. Kedua lelaki tua itu memandang Su Zimo dan mengangguk dari waktu ke waktu tanpa menyembunyikan kekaguman di mata mereka. Su Zimo mengeluh dalam hati, menilai dari latar belakang kedua lelaki tua itu, mereka pasti ahli dari ribuan tahun yang lalu. Tidak mungkin Dao Lord Scarlet Star bisa memanggil mereka mengingat statusnya. Mungkinkah? Tak lama, dua Dewa Dao karakteristik Dharma menceritakan banyak konflik yang terjadi selama pesta teh. Setelah mendengar itu, Sang Guanzi tetap diam untuk waktu yang lama. Suasananya sangat tegang, seperti ketenangan sebelum badai. Lan Yue. Setelah beberapa saat, Sang Guanzi menghela nafas dan mengatakan kata demi kata dengan dingin, beraninya kamu. Jantung Dao Lord Lan Yue berdetak kencang saat dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Dengan ekspresi ngeri, dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, biarkan saya jelaskan. Sang Guanzi berkata, tujuan dari pesta tes 1000 bangau adalah untuk mengundang paragon alam Naschen Sol dari daratan Tianhuang dan membina hubungan yang baik dengan banyak sekte. Satu-satunya hal yang harus dilakukan sekte 1000 bangau adalah bersikap adil. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, apakah tindakanmu adil? Dao Lord Lan Yue bergidik dan tidak bisa berkata-kata. Sang Guanzi melanjutkan, kamu mengorbankan muridmu dan mengatur pernikahan dengan para pembudidaya Chaos Essence Sekte untuk mendapatkan dukungan Chaos Essence Sect. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu seperti itu? Kamu benar-benar telah membuat Sekte 1000 bangau bangga, kan? Masih ada lagi. Sang Guanzi menunjuk Su Zimo dan berteriak, saya tidak peduli apakah anak ini adalah seorang kultivator atau iblis jahat. Jika Tousan Kren Sekte berhutang budi padanya, kita tidak bisa meletakkan tangan kita padanya. Tapi, apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin dia tinggal di sekte sebagai tamu. Saya. Suara Dao Lord Lan Yue bergetar ketakutan. Piak. Sang Guanzi melambaikan tangannya dan menamparkan pipi Dao Lord Lan Yue dengan keras, menyela yang terakhir. Tidak peduli apa, Dao Lord Lan Yue adalah Master Sekte. Sekarang dia dihukum sedemikian rupa di depan semua orang, reputasinya di dunia kultivasi di masa depan pasti akan ternoda. Tak satu pun dari pembudidaya yang hadir mengasihaninya. Para pembudidaya Sekte Esensi Kekacauan dan Sekte Pedang menyalahkannya karena tidak menyerang tepat waktu untuk menekan Su Zimo. Little Fatty, Ji Chengtian, dan yang lainnya yang berada di pihak Su Zimo pasti tidak akan mengasihaninya. Hanya Leng Rou yang tidak tahan dan mengambil setengah langkah ke depan. Dia mengangkat tangannya sedikit, ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Sang Guanzi menggelengkan kepalanya dan berkata, beraninya kamu masih mencoba bermain game di depanku.
Sepertinya aku salah tentangmu saat itu. Petik 2. Tenang, Sangguan. Penatua Gu berkata, kami di sini karena kami punya kabar baik untukmu. Dao Lord Scarlet Star bergegas maju dan menyerahkan sebuah surat, berkata dengan lembut, ini secara pribadi ditulis oleh seorang senior dari 100 sekte penyempurnaan. Memang. Su Zimo bergumam pada dirinya sendiri secara internal. Seperti yang diharapkan, surat ini seharusnya ditulis oleh Dao Lord Extreme Fire. Dua lelaki tua di depannya seharusnya diundang oleh Dao Lord Extreme Fire juga. Hanya untuk Sang Guanzi. Sang Guanzi menerimanya dengan santai dan tatapannya membeku ketika dia melihat kata-kata di atasnya. Tulisan tangan ini. Telapak tangannya sedikit bergetar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan hatinya goyah. Dia membuka surat itu dengan tergesa-gesa dan fokus. Baris pertama surat itu berbunyi, Sangguan, saya masih hidup dan telah kembali. Setelah melihat itu, mata Sang Guanzi menggenang dan pandangannya kabur. Jika bukan karena terlalu banyak kultivator yang hadir, dia akan kehilangan kendali atas emosinya dan menangis. Banyak pembudidaya memperhatikan fluktuasi emosional Sang Guanzi. Kerumunan tidak bisa membayangkan apa yang tertulis di surat itu yang bisa membuat sosok perkasa tubuh Siam kehilangan kendali atas emosinya. Apakah ini benar? Sang Guanzi menoleh untuk melihat Penatua Gu dan Pak Tua Ge, masih tidak yakin. Kedua orang tua itu mengangguk. Mengambil napas dalam-dalam, Sang Guanzi menenangkan diri dan membaca seluruh surat sebelum menyimpannya dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sang Guanzi menoleh untuk melihat Su Zimo dengan tatapan hangat. Tidak ada tanda-tanda arogansi atau dominasi dari sosok perkasa tubuh bersama saat dia bertanya dengan lembut, kamu Su Zimo? Saya Su Zimo. Salam, senior. Su Zimo bergegas maju dan membungkuk. Tuanmu dan aku, ya, kami berteman baik. Tidak perlu formalitas. Sang Guanzi tersenyum dan melambaikan lengan bajunya dengan lembut, membantu Su Zimo berdiri. Sang Guanzi berkata, saya mendengar tentang apa yang terjadi di Myriad Phenomenon City dari tuanmu. Terima kasih telah membantu kami. Paragon yang tak terhitung jumlahnya terhindar dan kami berhasil melindungi bagian terakhir dari martabat umat manusia. Petik 2. Para pembudidaya tergerak. Ini adalah sosok perkasa tubuh bersama. Biasanya, tidak ada yang bisa melihat mereka. Tapi sekarang, sosok perkasa tubuh bersama ini berterima kasih kepada jiwa yang baru lahir. Dapat dilihat bahwa pertempuran 100 tahun yang lalu benar-benar benar. Dari awal pesta teh sampai sekarang, tidak ada yang berani mempertanyakan gelar Anda sebagai Tuan Sempurna nomor 1. Sang Guanzi berkata, hanya Anda yang memenuhi syarat untuk minum teh mistik kelas tertinggi ini. Setelah mengatakan itu, Sang Guanzi melambaikan tangannya dengan lembut dan daun lembut yang tersisa di atas pohon teh mistik jatuh ke dalam cangkir teh. Setelah itu, dia menyuntikkan mata air mendidih dan secangkir teh harum yang mengepul sudah siap. Lan Yue, sajikan tehnya. Sang Guanzi meletakkan cangkir teh di telapak tangan Dao Lord Lan Yue dan berkata dengan tenang. Pada saat itu, ekspresi Dao Lord Lan Yue sangat mengerikan. Sebagai Master Sekte dari Tousan Clan Sect, dia sekarang harus menawarkan teh kepada Nas Chen Sol. Ini adalah penghinaan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Kerumunan itu iri. Sosok perkasa tubuh konjoin membuat teh dan Master Sekte menyajikannya, siapa yang bisa menikmati perawatan seperti itu? Dao Lord Lan Yue tidak berani menentang dan menerima cangkir teh dengan hormat dengan kedua tangan. Dia berjalan ke Su Zimo tanpa ekspresi dan berkata dengan gigi terkatup, tolong. Terima kasih, Master Sekte. Tersenyum lembut, Su Zimo mengambil cangkir teh dan meminumnya. Saat Su Zimo mengangkat kepalanya untuk minum tehnya, sedikit kekejaman melintas di kedalaman mata Dao Lord Lan Yue sebelum menghilang dengan cepat. Bab 970, Terobosan. Tidak ada kepahitan di mistik tea tingkat tertinggi ketika memasuki perutnya. Itu membawa aroma manis yang samar dan berubah menjadi arus hangat yang mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya sebelum menyatu ke dalam tubuhnya. Akhirnya, bola kiroh berkumpul dari teh dan melonjak ke platform rohnya, menembus kesadaran Su Zimo dan menelan dua roh esensinya. Secara naluriah, Su Zimo menutup matanya dan duduk di tanah. Roh Qi memelihara dua roh esensi, membersihkan kotoran dalam roh esensi berambut hitam dan memurnikan Qi Yin dalam roh Yin berambut merah. Di bawah nutrisi bola Qi roh, kedua roh esensi menjadi semakin kental dan murni, maju menuju ranah Void Reversion. Sebelum meninggalkan Tousan Demon Valley, Su Zimo telah mengembangkan dua esens spiritnya ke puncak alam Nas Chen Sol tahap akhir dengan bantuan Tousan Year Blood Sea. Saat ini, dia sudah berada di ambang terobosan setelah bertarung melawan banyak teladan jiwa baru lahir. Dengan bantuan mistik tea kelas tertinggi, hampir tidak ada rintangan dan dia menerobos dalam waktu kurang dari setengah jam.
Semuanya terjadi secara alami. Ah! Su Zimo membuka matanya dan melolong panjang ke langit dengan cahaya surgawi. Jiwa baru lahir yang disempurnakan. Dalam 100 tahun, dia telah maju dari Golden Core ke alam Naschen Soul yang disempurnakan. Itu adalah kecepatan yang menakutkan. Sepanjang sejarah, tidak banyak pembudidaya yang bisa mencapai kecepatan itu. Naschen Soul yang berusia 140 tahun. Meskipun dia tidak terlihat muda, Su Zimo setara dengan seorang remaja jika dia dibandingkan dengan manusia fana dengan umur 100 tahun. Banyak pembudidaya terkejut. Semua orang tidak tahu bahwa Su Zimo sedang mengolah dua roh esensi besar pada saat yang sama dan bahkan menggunakannya untuk memelihara teratai hijau penciptaan. Kalau tidak, dia mungkin sudah memasuki ranah Void Reversion. Sekarang roh esensinya berada pada tahap yang sempurna, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Dharma yang dapat dia kendalikan jauh lebih kuat. Lebih jauh lagi, dia samar-samar bisa merasakan penghalang dari ranah Void Reversion. Perbedaan antara Naschen Soul yang disempurnakan dan ranah Void Reversion hanya satu langkah. Namun, satu langkah itu membuat para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya bingung. Faktanya, beberapa pembudidaya tidak dapat menembus penghalang ini dan memasuki ranah Void Reversion selama sisa hidup mereka. Menerobos ranah kultivasi utama adalah yang paling sulit. Itu sangat normal bagi orang untuk berkultivasi beberapa ratus tahun untuk mencoba menerobos. Misalnya, Lord Panglan yang sempurna yang meninggal di tangan Su Zimo sebelumnya hanya berhasil mengambil setengah langkah ke depan setelah berkultivasi selama ratusan tahun dan belum benar-benar menerobos ke ranah Void Reversion. Selamat. Sang Guanzi tersenyum sedikit. Terima kasih, senior. Su Zimo buru-buru berdiri dan membungkuk. Sang Guanzi mengangguk dan berbalik untuk melihat Dewa Taois Lan Yue, berkata dengan acuh tak acuh, Lan Yue, kamu yang harus disalahkan atas keadaan pesta teh 1000 bangau saat ini. Ini tidak bisa dimaafkan. Jantung Dao Lord Lan Yue berdetak kencang. Nada suara Sang Guanzi sangat keras. Jelas bahwa dia benar-benar marah dan masalah ini tidak akan berakhir dengan damai. Tuan, saya tahu kesalahan saya sekarang. Dao Lord Lan Yue berlutut di tanah dengan tergesa-gesa dan meminta maaf dengan keras dengan ekspresi ketakutan. Sang Guanzi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, sebagai Master Sekte, kamu tidak adil dan tidak tahu berterima kasih. Jika saya tidak keluar dari pengasingan tepat waktu, saya tidak dapat membayangkan berapa banyak masalah yang akan Anda sebabkan atau seberapa buruk sekte itu akan terlibat karena tindakan Anda. Dao Lord Lan Yue tergeletak di tanah, sedikit gemetar dan tidak berani berbicara. Lan Yue, mulai hari ini, kamu bukan lagi Master Sekte dari Sekte 1000 Bangau. Sang Guanzi berkata perlahan. Ya Tuan. Dao Lord Lan Yue tidak berani bertanya saat dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Sang Guanzi berdiri diam sejenak sebelum dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, menurut aturan sekte, Anda melakukan kejahatan yang tak termaafkan dan harus dieksekusi. Dao Lord Lan Yue bergidik ketakutan. Berhenti sejenak, Sang Guanzi melanjutkan, namun, karena fakta bahwa Anda telah berada di bawah pengawasan saya selama bertahun-tahun, saya hanya akan melumpuhkan kultivasi Anda hari ini dan menendang Anda keluar dari sekte. Pergi dan jalani kehidupan yang damai sebagai manusia. Para pembudidaya dipindahkan. Dalam sekejap mata, Master Sekte yang tinggi dan perkasa yang sebelumnya sangat arogan telah jatuh ke alam fana. Semua orang tahu bahwa hukumannya tidak berat sama sekali. Jika Sang Guanzi tidak keluar dari pengasingan, Dao Lord Lan Yue akan menyerang Dao Lord Scarlet Star dan dua lainnya dan menahan Su Zimo. Itu akan menjadi bencana dan Sekte 1000 Bangau akan hancur. Tuan, saya benar-benar tahu kesalahan saya sekarang. Dao Lord Lan Yue benar-benar ketakutan. Dia merangkak ke kaki Sang Guanzi dan menangis. Grandmaster, tolong tunjukkan belas kasihan. Leng Rou tidak tahan melihat Dao Lord Lan Yue dalam keadaan seperti itu dan berlutut juga untuk memohon belas kasihan. Tidak peduli apa, Dao Lord Lan Yue adalah tuannya di penghujung hari. Sang Guanzi berbalik untuk melihat ke arah Leng Rou dan bertanya, terlepas dari cara dia memperlakukanmu, kamu memohon belas kasihan demi dia. Tolong tunjukkan belas kasihan, Grandmaster. Leng Rou mengerutkan bibirnya dan menjawab. Sang Guanzi terdiam beberapa saat sebelum mengangguk. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Namun, Anda tidak akan bisa lolos dari hukuman. Bawa Lan Yue ke aula disiplin dan tundukkan dia pada 9 hukuman inti. Terima kasih Tuan. Terima kasih atas kebaikan Anda. Dao Lord Lan Yue buru-buru bersujud seolah-olah dia diampuni. Meskipun dia dihukum, dia setidaknya bisa mempertahankan kultivasinya dan memiliki kesempatan untuk kembali. Dua dewa Dao karakteristik Dharma menonjol dan membantu Dao Lord Lan Yue naik, menuju kedalaman Sekte 1000 Bangau.
Sang Guanzi berbalik untuk melihat Leng Rou. Rasa dingin di matanya menghilang banyak saat dia berkata, namamu Leng Rou, kan? Bergabunglah dengan saya mulai sekarang. Petik 2. Leng Rou sedikit tercengang. Little Fatty berseri-seri dan mendorong Leng Rou dengan tergesa-gesa, berbisik, tunggu apa lagi? Cepat dan akui tuanmu. Petik 2. Kerumunan itu iri. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Diterima oleh tubuh bersama sebagai murid secara pribadi berarti bahwa kekuatan Leng Rou tidak hanya akan meningkat, statusnya di Sekte Seribu Bangau di masa depan akan melambung juga. Leng Rou berlutut dan bersujud. Salam, Tuan. Su Zimo senang untuk Leng Rou ketika dia melihat itu. Leng Rou sudah sangat baik hati untuk menonjol dan memohon Dao Lord Lan Yue. Sekarang senior Sangguan bersedia menerimanya sebagai murid, itu tentu saja nasib dan kekayaannya. Pesta teh berlanjut. Banyak pembudidaya memasuki keributan untuk memperjuangkan teh mistik biasa. Namun, dibandingkan dengan pertempuran mengejutkan sebelumnya, pertarungan antara Paragon Naschen Sol ini tampak jauh lebih biasa. Dengan sosok perkasa tubuh bersama seperti Sang Guanzi di sekitar, pesta teh berjalan lancar. Pada saat malam tiba, itu sudah berakhir. Beberapa pembudidaya mengucapkan selamat tinggal malam itu. Beberapa pembudidaya beristirahat untuk malam di Sekte Seribu Bangau. Semua orang tahu bahwa pertempuran hari ini hanyalah permulaan. Badai sejati masih akan datang. Ye Tiancheng, Lord Panglan yang disempurnakan dan banyak Void Reversions dari Sekte Abadi mati di tangan Su Zimo, Sekte Abadi tidak akan membiarkan ini pergi. Selanjutnya, Su Zimo membantai Ye Tiancheng dan menyatakan perang terhadap Di Yin setelah kembali mendominasi. Bagaimana Di Yin akan menanggapi itu? Jika beberapa Sekte Abadi menyerang pada saat yang sama, akankah 100 Sekte penyempurnaan dapat melindungi Su Zimo? Selain itu, pada akhir pesta Teh Seribu Bangau, sebuah surat menyebabkan sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Seribu Bangau muncul dan hampir membalikkan seluruh situasi, bahkan menyebabkan Master Sekte jatuh dari kasih karunia. Dari siapa surat ini berasal?